akar yang mengikat gitu. Jadi bahasa mitologisnya itu lutung kasarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Yusuf, mahasiswa YIN Syekh Nurjati, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 5. Kali ini saya akan meneliti tentang sejarah lisan mengenai nama kampung yang disebut Cukang Akar gitu. Kita akan menanyakan hal itu kepada sesepuh yang ada di kampung sini, bagaimana asal mula atau asal muasal nama kampung ini sampai mitos apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, sekarang saya sudah berada di kediaman Mak Ono. Orang-orang sini sering memanggilnya Mak Ono. Nama aslinya atau nama lengkapnya Rohanah gitu. Oke, bagaimanakah sejarah lengkapnya? Mari kita simak terus dan tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum. Ngajeng awas, Mak. Sabulan sok sabaraha tamatan, Mak? Mil madati Syawal, Hapit, Haji, Muharram, Safar, Maulud ini saya. Terus tamat 16 samatan. Eka 7 ayeuna ieu. Tahun itu mah tamat 20 kali. Sok 5 Jun sapoe teh. Iya, sekali lagi saya mohon maaf ya kepada teman-teman gitu yang menonton video ini khususnya, karena saya tidak menayangkannya secara live, secara langsung gitu, tanya jawab bersama Mak Onohnya atau bersama narasumbernya, karena banyak sekali faktor lah. Yang pertama, ya saya gak enak gitu. Tadi kan udah lihat bahwa beliau lagi ngaji gitu kan. Kalau misalkan saya ganggu, ini ada tugas kayak gini, wah kan gitu. Jadi tadi juga saya ngobrolnya lebih ke santai aja, lebih ke nanya-nanya gitu, seakan-akan saya sendiri yang ingin mengetahui tanpa ada embel-embel tugas gitu Pak. Jadi lebih ke ngobrol secara biasa aja gitu, enggak itu. Soalnya takut mengganggu gitu, takut mengganggu ya aktivitas dan lain sebagainya gitu. Dan kurang terbuka juga kan kayak gitu. Nah yang kedua, faktor pendengaran yang kurang respon. Jadi beliau itu pendengarannya dikarenakannya sudah tua pisan gitu. Jadi kurang respon. Jadi ketika kita ngobrol dengan beliau itu, ya nada kita harus tinggi gitu, harus keras supaya terdengar dan kerespon gitu intinya. Kalau kita ngobrol biasa aja ya gak mungkin direspon karena gak kedengeran gitu. Nah itu. Jadi saya khawatirnya ketika misalkan di live tanya jawab, saya kan pasti nadanya tinggi nih gitu. Nah nanti kan orang awam yang lihat kesannya itu kan, wah ini kok anak sombong pisan gitu, wah ini anak kok bandel pisan ngobrol sama orang tua bentak-bentak misalkan, ngobrol sama orang tua keras gitu, padahal orang tua jawabnya lemah lembut misalkan. Padahal bukan itu gitu, fakta yang sesungguhnya bukan itu, ada faktor lain di balik itu kan gitu. Nah maka dipertimbangkan ya udahlah gitu, dibikin video ini aja, jadi wawancaranya ya saya aja gitu, jadi lebih ke ngobrol biasa, nanti hasilnya dibicarain sama saya dan sekarang gitu. Jadi teman-teman, saya akan membahas cerita atau sejarah mengenai mitologi kampung yang bernama Cukang Akar. Nah, Cukang Akar ini adalah kampung
yang berada di Desa Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Di desa ini gitu, kampung ini menjadi pembatas dengan desa yang lainnya atau kampung yang lainnya gitu. Jadi penghujung. Jadi kalau misalkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya ini tuh Merauke-nya gitu. Jadi lebih daripada ini ya lintas negara gitu, ya lintas desa gitu intinya. Nah, apa yang menjadi mitologi di kampung ini? Saya berangkat dari mulai namanya dulu ya. Nama Cukang Akar. Nama Cukang Akar itu diberikan oleh seseorang yang bernama Haji Jaka. Gitu. Adapun pas waktunya kapan itu tidak terjawab. Beliau katanya lupa gitu. Ya wajar juga ya, karena udah berapa tahun gitu. Kenapa dinamai Cukang Akar? Itu ada 2 versi katanya gitu. Nah, tapi yang lebih kuat ke yang versi mitologinya gitu. Tapi saya akan sebutin dulu ya, yang 2 versi itu gimana. Yang pertama yang pertama itu kenapa diberi nama Cukang Akar? Karena karena kampung ini di perbatasan desa gitu. Jadi kampung ini sebagai jalan atau alternatif untuk keluar desa gitu. Untuk jalan menuju keluar gitu intinya. Jadi orang-orang dari desa saya sering lewat ke kampung ini gitu, ke kampung Cukang Akar ini. Dan ya ini sebagai apa ya? Jalur sutra gitu. Jalur keluar masuk keluar kota gitu, keluar desa. Itu yang pertama. Jadi jalan. Cukang itu kan artinya jalan gitu. Cukang itu jalan. Dan akar itu adalah akar pohon gitu. Jadi zaman dulu kan belum ada jalan yang diaspal, belum ada jalan yang dihotmik, dicor dan lain sebagainya, belum ada kan gitu. Nah, maka ketika zaman dahulu pembuatan jalan-jalan itu ya menggunakan itu gitu, menggunakan apa ya jadi paling jalan setapak gitu kayak gitu. Jadi dibuat manual gitu, seluruhnya dibuat oleh tenaga manusia gitu. Dan cukang itu bisa jadi juga artinya adalah jembatan gitu, jalan atau jembatan, karena di kampung ini perbatasan antara kampung ini dengan kampung yang lainnya atau desa ini dengan desa yang lainnya itu dibatasi oleh sungai. Jadi kampung ini dikelilingi oleh sungai gitu. Jadi sehingga ketika kita melewati keluar itu atau keluar desa, keluar kampung ini, keluar kampung Cukang Akar ini, kita melewati dulu jalan itu gitu, cukang itu atau jembatan itu. Nah, pada zaman dahulu kan jembatan itu terbuat dari kayu gitu. Jadi menggunakan, saya kealaman ketika kecil masih ngalami, ketika kecil itu jembatan itu masih memakai kayu kayu kelapa, pohon kelapa. Nah, pohon kelapa. Jadi pokoknya serba dari pohon gitu. Itu jembatan. Sekarang udah beda. Udah di hotmik gitu, udah di aspal gitu. Nah, begitu. Jadi banyak sekali gitu. Dan di kampung ini, di samping daerah penghijauannya masih banyak, masih lebat, kampung ini menjadi ciri khas, yaitu banyak sekali pohon-pohon besar yang mengakar. Jadi akarnya itu besar-besar gitu. Seperti apa ya? Pohon manggis misalkan, pohon beringin, pohon pohon kelapa misalkan, pohon dukuh, pohon banyak lah pokoknya. Jadi akarnya yang besar-besar, bukan seperti pohon pepaya, pohon jambu, bukan. Itulah akar gitu Jadi cukang akar. Jadi bisa diartikan jalan yang terbuat dari akar-akar pohon atau dari pohon itu sendiri gitu. Itu yang pertama, versi yang pertama. Dan versi yang kedua adalah cukang itu ya jalan.
akar itu akar yang mengikat gitu. Jadi bahasa mitologisnya itu lutung kasarung. Mungkin teman-teman di sini ada yang nggak asing dengan nama itu. Jadi lutung kasarung itu apa ya? Jadi kita melewati jalan itu tidak bisa keluar lagi gitu. Nah gitu. Nah apa maksudnya? Nah maksudnya adalah ketika tahun 43 terjadi pemberontakan terhadap kolonial, atau bahasa sepuhnya itu Walanda gitu. Jadi orang-orang sepuh itu sok aja pasti di kampung Sunda manapun menyebut Belanda itu bukan Belanda tapi Walanda. Nah gitu. Tapi kita jangan bahas itulah gitu. Fokus aja ke pembahasan kita. Walanda katanya. Jadi kalau kitanya itu Belanda. Nah ketika ada pemberontakan dari Belanda, ya intinya menjajahlah ke daerah ini. Jadi kekepung gitu. Jadi ketika memasuki kampung ini, hanya kampung ini di antara banyak sekali kampung di desa ini, hanya kampung ini yang seperti ini gitu. Jadi ketika memasuki ke kampung ini, orang tersebut tidak bisa lagi keluar gitu. Paham ya maksud saya? Misalkan gini, orang itu atau kolonel itu memasuki ke kampung Cukang Akar. Nah setelah masuk ke Cukang Akar, dia tidak bisa lagi keluar dari kampung ini sebelum dia ketangkap dan mati gitu, baru bisa keluar gitu. Nah ternyata apa maksudnya? Ternyata siapapun orang yang ingin berniat jahat pada dasarnya gitu, ketika memasuki ke kampung ini pasti kasarung, lutung kasarung, pasti tidak bisa keluar gitu, kekunci aja di kampung ini sampai pada akhirnya warga menemukan dan dibunuh misalkan, atau ditindaki gitu. Sebelum ditindaki ya tetap aja ngeliling terus gitu. Seperti halnya gini, kita kan banyak tuh sering dengar cerita yang seperti orang yang naik gunung kesasar gitu. Padahal kita sering mendengar yang diwawancarai atau orang yang pernah kesasar itu, saya tadi katanya lewat sini gitu. Dan ketika saya balik lagi, saya ingat percis bahwa tadi saya lewat sini, berarti saya juga ketika balik kalau saya lewat sini ternyata nyasar gitu. Terus aja muter gitu, pada akhirnya gak keluar. Nah itulah yang dimaksud lutung kasarung itu. Dan yang terjadi di kampung ini juga sama kayak gitu. Jadi ya udah tidak bisa keluar. Itu siapapun orangnya, dari manapun golongannya, apapun agamanya, ketika memasuki ke kampung ini dan berniat jahat, maka si orang tersebut tidak bisa lagi keluar sebelum warga menemukannya dan menindaknya gitu. Ya tolak ukurnya mah sampai dia jujur gitu, sampai si pelaku jujur gitu maksudnya. Nah itulah. Nah itu versi yang kedua. Tapi yang paling kuat adalah versi yang kedua itu gitu. Jadi gini, menurut saya penamaan itu lebih logis di versi pertama, tapi untuk mitologinya itu lebih masuk akal ke versi yang kedua. Jadi versi yang kedua itu lebih ke menceritakan mitologinya, bukan sejarahnya. Adapun sejarahnya tadi di versi pertama itu full sejarah semua. Dan ya itulah itu. Dan apa ya, hal tersebut terbukti sampai sekarang, dan saya menjadi saksi gitu, menjadi saksi mata bahwa dari mulai saya lahir sampai segede ini gitu, lahir di kampung Cukang Akar ini, gede juga sampai sekarang masih tetap di sini, saya tidak pernah menyaksikan ada suatu kejahatan, misalkan kemalingan, tidak. Dan yang paling unik di kampung ini adalah setiap malam orang-orang di kampung ini selalu menyimpan kendaraannya itu di luar, bukan di garasi atau dimasukin ke rumahnya, enggak, tapi disimpan di luar rumahnya gitu, motor-motor tergeletak pokoknya. Dan itu yang paling unik adalah kuncinya itu nempel di samping motornya, di luar kuncinya pun nempel gitu. Tapi yang paling mistisnya adalah
tidak ada satupun yang pernah atau kejadian kemalingan. Tidak gitu. Pertanyaannya kan kenapa? Kan gitu. Karena kalau ini kampung Cukang Akar ini kan bertetangga dengan kampung Haur Kuning, bertetangga dengan kampung Cibalagbag, bertetangga dengan kampung Cimanggu. Dan kampung-kampung itu, tetangga-tetangga kampung Cukang Akar ini itu lebih kota daripada kampung Cukang Akar ini gitu. Tapi yang sering sekali terjadi kemalingan adalah kampung-kampung tetangga itu di Haur Kuning. Kota. Kalau misalkan di Jakarta mah Monasnya lah Haur Kuning tuh gitu. Jadi ada pesantren gede kan, masyhur juga namanya Pondok Pesantren Baitul Hikmah di Haur Kuning. Ya pokoknya sering sekali terjadi kemalingan gitu. Bahkan ada salah satu dewan kiai ini pernah terjadi kemalingan, kendaraannya hilang, motornya hilang gitu. Itu di tempat ramai, tapi di tempat sepi yang masih pokoknya masih sepi, masih poek lah gitu. Seperti halnya yang di kampung Cukang Akar ini, tidak ada sama sekali yang kemalingan gitu. Pertanyaannya kan kenapa? Kan logikanya seharusnya banyakkan di sini gitu kan ya, yang jarang sekali ada keramaian gitu. Ronda pun kalau misalkan ada yang aktif gitu, yang aktif pun ya pertama gitu kan ya itu sudah masyhur lah. Saya kira di semua kampung juga gitu, ronda mah aktifnya ya pertama gitu. Selebihnya ya karep dewek kan gitu. Nah gitu. Ada di kelas saya juga yang pernah teman saya juga yang sudah di Cirebon ya, khususnya di kelas saya, namanya itu ada Rijal, Doni, Topik, Sidik gitu. Nah orang-orang ini tuh teman-teman saya, dan teman-teman saya pernah kesini gitu. Beliau pernah juga menyaksikan ketika di malam hari kendaraan itu ya di luar semua gitu, tidak ada yang dimasuki ke dalam rumah, baik rumah maupun garasi gitu. Nah itulah suatu keajaiban atau mitos, tapi itu benar gitu adanya. Kenapa saya sebut benar? Karena belum pernah terjadi kedengar gitu, baik misalkan perkara kendaraan, baik perkara unggas misalkan, atau apapun, tidak gitu, tidak pernah sama sekali. Ada dulu yang nyolong ayam gitu, itu pun ketahuan gitu, seketika ketahuan, pokoknya ketahuan gitu. Itu warga kampung sini juga gitu, sampai warganya itu ketahuan, dan sampai nggak ada gitu, sampai pindah dia itu di kependudukannya nggak lagi di kampung ini, nggak lagi di desa ini, nggak lagi di Kabupaten Tasik, malah pindah gitu ke Garut. Nah siapa orangnya saya gak akan nyebutin gitu, karena aib lah ya, gak usah disebutin itu mah. Nah jadi itulah intinya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita perdalam saja di sesi tanya jawab atau sesi diskusi nanti ya selanjutnya. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya, dari pemaparan narasumber gitu maksudnya, dan yang disimpulkan sama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.